Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Untuk apa? Untuk terus menerus memperjalankan ruhaniyah kita untuk sampai kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara thalabul ilmi. Mudah-mudahan ya, teman-teman semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kabar gembira juga teman-teman ya, ikhwan kita itu yang nama akunnya Seblak Mahaji Barkahi. Beliau baru melahirkan anak pertama ya, perempuan. Ya, mudah-mudahan kita doakan anak beliau ya dijadikan putri yang soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dijadikan penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Juga yang paling penting bisa meneruskan estafeta keilmuan dari ayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, kita akan masuk lagi ke pembahasan dalam kitab Aqabatut Thariq. Ya, kita sudah masuk ke halaman 63. Ya, monggo dibuka kitab halaman 63, kitab Aqabatut Thariq. Tentang apa? Tentang al-awarid ya, penghambat perjalanan spiritual yang menyebabkan kita berhenti ataupun kita meninggalkan perjalanan spiritual ini. Kemarin kita telah bahas panjang lebar tuh ya. Ada yang dinamakan dengan rezeki yang sering membuat perjalanan kita terhenti, itu kekurangan rezeki, akhirnya kita berhenti. Ada lagi yang kelebihan rezeki, kita menganggap sudah sampai, oh ini nih tujuan saya nih di sini gitu. Kayaknya saya sudah usul nih, terbukti banyak yang datang, banyak yang ngasih dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak meneruskan perjalanannya. Nah, yang kedua, teman-teman, berupa apa? Yuk kita lihat lagi, ya teman-teman ya bisa merefresh pengajian kita. Terkait apa? Terkait, ada yang masih ingat teman-teman semua? Kadang saya lupa sendiri. Terkait apa? Terkait al-akhtar ya, berbagai macam pikiran-pikiran datang dalam diri kita. Nah, kita terbelenggu oleh masa lalu kita, terfokuskan pada masa depan kita, sehingga kita tidak meneruskan perjalanan kita lagi. Ada lagi yang ketiga yang dinamakan dengan al-qada, beragam macam takdir yang tidak mengenakan hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita menganggap perjalanan ini betapa sulitnya, betapa amat sangat tidak mudah. Akhirnya kita mundur teratur lagi. Nah, yang keempat yang akan kita bahas pada malam hari ini, pada subuh kali ini, adalah asyada'id ya, beragam bentuk kesulitan hidup dan variasi-variasi ya. Apa variasi-variasi dari kesulitan hidup ini? Nah, ini akan kita bahas ya dari awal lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai jam 9 ya. Nah, ini dinamakan dengan ihtiwa usyada'id ya. Apa itu ihtiwa? Ihtiwa itu beragam
gejolak harian yang menimpa diri kita. Gejolak harian yang menghambat perjalanan spiritual kita. Yang pertama adalah do'tun nafsi. Kami dinamakan dengan do'tun nafsi. Yang dinamakan dengan do'tun nafsi adalah tekanan psikologis yang kita sebut saat ini anxiety, overthinking, dan lain sebagainya. Penyakit favorit kaum Gen Z. Ternyata bukan hanya kaum Gen Z saja, ya, kaum jebot juga ternyata mengalami do'tun nafsi ini. Nah, dari mana sih do'tun nafsi? Ya, do'tun nafsi ini berangkat dari keinginan kita menggapai sesuatu tapi kita enggak tercapai gitu. Jadi keinginan kita berbanding terbalik dengan realitas. Semakin tinggi keinginan kita yang dinamakan dengan obsesi, maka ketika jatuh semakin sakit. Nah, saya contohkan, gambarkan begini ya. nih, saya contohkan begini nih. Saya pernah sering bilang kan, bahwa takdir itu netral. Nah, ini takdir nih. Ini takdir. Lalu ini kita nih. Oke. Nah, inilah keinginan kita. Set. Nah, lalu keinginan kita tidak sesuai dengan realitas. Tentu ketika tidak sesuai dengan realitas, ya, ketika jatuh, ini amat sangat jauh kan tuh. Ketika keinginan kita kecil, jatuhnya tidak terlalu jauh. Apalagi di sini nih, ya, tidak terlalu jauh. Pengen makan sama buras nanti ketika buka puasa nih, tapi nggak ada buras, kecewa. Cuman kecil teman-teman, ya, cuman buras doang, nggak ada yang pengen buka sama buras. Gila, nggak ada itu ceritanya. Pengen makan sama buras nggak ada di tempat tempat takjil, nggak ada apa, habis ada yang ngeborong. Nggak mungkin gila teman-teman, nggak mungkin, cuman sakit aja kan. Nah, tapi kalau sudah nyampe sini, ya, ini menjadi buras yang lain nih, tentang karir, tentang apa lagi, tentang kita ingin jadi caleg ya. Ada yang pernah nyalek ya, jadi caleg. Ada apa lagi, pernikahan gagal. Di sini nih, jabatan. Ini burasnya udah gede ya. Ini burasnya masih kecil. Ini udah gede nih teman-teman. Ketika tidak terwujud, ya, kita kan punya mantra, anta turid wa ana urid, lam yakun syai'an ila ma urid. Kamu pengen, aku pengen, kata Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Nah, ini yang dinamakan dengan apa? Dengan keputusan dari Allah. Berbeda dengan keinginan kita. Jatuhnya jauh. Ya. Apakah ini buruk? Sebenarnya bukan buruk teman-teman. Bukan buruk. Jadi, ya, Allah sedang ingin memindahkan pot kita. Nih, ibarat tanaman. Kita tuh tanaman apa? Tanaman, ada yang tahu lambang Golkar? Pohon apa? Golkar pohon apa namanya? Pohon beringin, ya. Pohon beringin, ya. Nah, pohon beringin kita itu teman-teman, ya. Ini di sini potnya terlalu kecil nih. Nah, ini pohon beringin, contoh aja ya, masa gini, contoh. Nah, ini pohon beringin. Di sini potnya terlalu gede. Karir kita itu, atau kita jadi nyalek, jadi jabatan, jadi apapun itu, yang kita berumah tangga dan lain sebagainya. Di sini, oke, potnya terlalu kecil. Kita tuh kayak bonsai namanya di sini tuh. Nggak cocok media tanamnya untuk pertumbuhan jiwa kita.
Allah jatuhkan, ya, dipecahin potnya. Agar apa? Agar kita tumbuh di sini. Nah, media tanamnya bagus ini, tanahnya subur, unsur haranya bagus. Agar apa? Kita menjadi pohon beringin yang gede. Kalau kita jadi pohon beringin yang gede, banyak orang neduh di sini. Di sini terlalu banyak kecil, ya. Paling yang neduhnya apa kalau di sini? Ulat. Yang neduhnya apa? Hama, kropos ini. Akhirnya Allah jatuhkan. Nah, ketika kita dijatuhkan, kita nggak mau kaget, ya Allah, apa salahku? Kenapa aku yang dibeginikan? Kurangku apa? Kita banyak ngeluhnya kan. Ternyata ya, Allah ingin memindahkan pot kamu sudah tidak muat, harus dibawa agar apa? Pertumbuhan kita besar. Yang duduk di bawah pohon kita tuh nanti banyak manfaatnya, banyak gitu. Nah, teman-teman ketika mengalami ini ya, nah ini ilustrasi agar teman-teman mempunyai banyak kemanfaatan di sini nih. Nanti yang berteduh orang, yang berteduh siapa lagi? Hewan gembala berteduh di sini. Banyak yang mengambil manfaat dari kita. Nah, ya teman-teman, ya ketika teman-teman di sini syukuri, ya syukuri nih. Makanya kalau nyampe sini ada skrip hikam lagi kan, idfin wujudaka fil ardil khamul, benamkan dirimu di tanah ketidakketerkenalan. Agar apa? Nanti tumbuhnya besar ke atas, menjulang, rimbun pohon kita itu. Kalau di sini dikit nih, meskipun kelihatannya bagus, ya. Meskipun kelihatannya mentereng, tapi kecil gitu. Kalau di sini teman-teman bagus. Nah, ketika kita di sini kita nggak siap, akhirnya apa? Doktun nafsi, tekanan batin namanya, atau tekanan psikologis. Siap Mas Tubi? Salam buat bosnya ya. Oke, lancar kerjanya. Barakallah. Ya. Di sini nggak apa, kalau di sini nggak bagus, di sini bagus nih. Nah, ketika kita diturun ya siap, ada tekanan batin. Banyak apa? Banyak ngeluh, banyak bikin status, banyak lihat ceramah-ceramah kesadaran. Nah, di sini tuh fasenya tuh. Nah, teman-teman, ketika berada di fase ini, ya, dan berisik karena Allah sedang menumbuhkan. Nah, nanti media siramnya apa? Media siramnya adalah ilmu. Kalau bahasa UDAPR itu sedang diperluas lagi bandaranya, agar yang datang ke kita itu pesawat Boeing, pesawat yang gede-gede. Bawa apa? Bawa makanannya juga banyak, bawa penumpangnya juga nanti banyak. Ketika apa? Bandaranya gede. Coba kalau bandara kita kecil, yang mampir paling apa? Ya, yang mampir paling angkot, ngetem angkot gitu, karena kecil. Kalau gede ya banyak nanti yang mampirnya gitu. Ya Kang Adit, ya jangan dipikirin ya. Bandara Kang Adit sedang diperluas dan diperpanjang landasannya. Dengan apa? Dengan ilmu. Siram pohon kita dengan ilmu. Kalau sudah waktunya, sudah cukup nih, ya insya Allah nanti banyak yang landing di kita itu. Ya, kita sudah banyak yang percaya. Ketika sudah banyak yang percaya, teman-teman landasannya bagus, ya udah running well. Untuk kedepannya tuh running well aja. Contoh banyak kok kasusnya ya, banyak kasusnya. Contoh seperti, mohon maaf nih, Agim. Ya dulu naik, siapa yang nggak kenal dengan beliau? Ceramahnya kan santai, banyak meneteskan air mata kan yang dengar ceramah beliau. Tapi ya di satu kejadian ya, beliau kan jatuh nih, karena nikah lagi kan.
Banyak orang, wah kayak Agim bakal gini, bakal gini. Ternyata itu sedang diperluas. Ada sesuatu yang nggak beres, harus diberesin dulu nih, gitu. Akhirnya kan landing lagi. Ya. Pesantren beliau itu apa saya di Bandung, apalagi saya. Itu kan semakin banyak ya manfaatnya. Kayak gitu teman-teman ya. Jangan takut, nyade, jangan takut. Ya, sedang diperluas sama Allah. Darut Tauhid ya. Bagaimana mengusahakan agar landasannya bagus dengan ngaji, dengan ta'lim, dengan ilmu dan mujahadah. Ya, ilmu dan mujahadah. Mujahadah kita apa? Mujahadah kita adalah thalabul ilmi. Diperluas sama Allah. Karena ilmu itu adalah penerang dan tausiah. Tausiah itu adalah perluasan gitu. Sepi sekarang pesantren Agim ya, lu ramein sama bunda, ramein atuh. Telepati bagus. Ya, pokoknya yang udah ya, teman-teman, pokoknya yang udah ketemu saya ada sir gitu ya, jadi kerasa gitu ya, bukan saya kasar, bukan kerasa, ngerasa aja gitu. Jadi lagi bengong ya, hujan terus, ini gimana ini kan. Insya Allah ya, nyade, everything is gonna be alright. Saya gimana teh, enggak, bercanda ya, bercanda. Nah, itu yang dinamakan dengan do'tun nafsi. Nah, ini hilangkan teman-teman, hilangkan dengan kesadaran itu bahwa Allah sedang memperluas bandara kita agar kita siap menerima limpahan berkah dari Allah. Saya pernah bilang tuh ya, setiap kita melakukan kebaikan, Allah pasti membalas dengan kebaikan lagi. Tapi yang harus kita persiapkan teman-teman apa? Qalbu kita, agar kita siap menerima limpahan dari kebaikan Allah. Karena kalau qalbu kita tidak siap menerima hal limpahan dari Allah, akhirnya apa? Kita ria, kita ujub, angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Kita bekerja keras, Allah ngebalas pakai apa? Pakai hasil. Nah, dengan apa kita dikasih ini, dikasih itu, dikasih jabatan, dikasih ini? Kenapa? Karena kerja keras kita tuh Allah ngasih. Tetapi kebanyakan manusia lupa untuk apa? Mempersiapkan landasannya itu tadi. Akhirnya begitu dikasih duit, dikasih jabatan, dikasih ini, dikasih itu, yang harusnya dia bersyukur, bukan bersyukur, sombong. Dicabut lagi sama Allah gitu. Ketika kita ngaji, yang harus kita persiapkan apa? Qalbu kita. Ketika kita ngaji dapat ilmu, nah dapat ilmunya kita bukan lagi sombong, tapi apa? Tawadu nantinya. Nah, kita mempersiapkan hati untuk menerima limpahan dari Allah. Jadi enggak kalau bahasa Sunda tuh enggak jadi mantak. Ya, teman-teman cari aja di Google, apa itu enggak jadi mantak? What mean enggak jadi mantak? Enggak jadi mantak itu ya, ketika kita mendapatkan sesuatu tidak berimbas buruk pada diri kita. Ketika kita zikir nih, teman zikir dapat apa? Dapat waridat. Yang harus kita persiapkan apa? Yang harus kita persiapkan adalah qalbu menerima limpahan nur dari Allah. Ya, limpahan nur dari Allah. Agar ketika dapat itu kita nggak sombong, tidak merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, kadang ini jarang dibahas gitu ya, jarang dibahas. Nah, tugasnya siapa? Tugasnya tasawuf, diberesin gitu ya. Kayak teman-teman dulu nggak ngaji tasawuf tuh diberesin juga. Ya Allah yang ngeberesin langsung. Ya, biar kita tidak terlalu jauh terprosoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Teh Bulan. Ya, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Agim dari Anas dan
Iya betul. Ini seperti itulah ya, seperti itulah. Nah itu yang pertama. Ini yang sering mengganggu perjalanan kita. Akhirnya kita balik lagi ke awal perjalanan kita, dia nerusin. Padahal itu sedang ditangani sama Allah. Nah teman, kalau ada yang ngalamin fase ini, tabrak terus, jalan terus ya, jangan bertanya, jangan banyak bertanya, jalan terus. Oke. Nanti kalau nggak beres lagi dibenerin lagi sama Allah, nggak beres lagi dibenerin, gitu aja terus. Nah dari sekarang teman-teman ngaji untuk apa? Mempersiapkan landasan itu tadi. Long march terus. Nah itu yang pertama. Ini kedua teman-teman ya, apa yang sering menghambat dalam asyadaid ini ya, tekanan hidup ini. Kalau yang pertama do'tun nafsi, yang kedua adalah khauful faqri, takut fakir, takut gak punya, takut susah. Khauful faqri, kalau nggak gini kita sering mengkonsep kehidupan gitu kan, kalau nggak begini ya pasti begini, kalau begini pasti begitu gitu. Nah, itu namanya orang yang banyak ketakutan, namanya khauful faqri. Dari mana sih khauful faqri? Khauful faqri itu dari bisikan syaiton ya, bisikan syaiton, karena setan itu pasti membisikkan sesuatu yang paling kita takuti ya. Takut apa? Takut fakir itu tadi. Kalau saya ngasih ini ngurang dong ya, kalau udah berkurang nanti saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, wah bahaya nih. Akhirnya kita tidak berjalan. Nah, yang ketiga adalah naqsul mali, kekurangan harta benda. Ini paling banyak takut kekurangan harta benda itu orang yang nggak punya benda, kebanyakan kayak gitu ya teman-teman. Kalau takut miskin, teman-teman harus kaya. Kalau sedang miskin, jangan takut miskin. Dan memang sudah sedang terjadi dalam hidup kita, apa yang mesti kita takutin? Wong kita terbiasa kok. Ya harusnya kita terbiasa gitu dengan kemiskinan itu. Artinya sudah mendarah daging gitu. Harusnya sudah terbiasa, harus udah berkawan gitu. Ini masih takut juga gitu ya, takut miskin saya. Emang Anda kaya? Enggak ya, harusnya Anda sudah bersahabat ya, udah jadi sohib harusnya gitu, berkawan akrab harusnya. Ini masih takut juga. Banyak orang yang berjalan dalam ranah spiritual, dalam ranah zikir kayak gitu ya. Oh jangan masuk tarekat, jangan masuk tasawuf, jangan ngaji tasawuf, ntar miskin loh ya. Yang lebih lucunya orang kayak gitu lagi miskin ngomong kayak gitu ya. Dan ngaji sama Ustadz Muhammad nanti miskin gitu. Emang dia lagi kaya lagi miskin, ngapain takut miskin gitu. Banyak kayak gitu ya, nggak ngaji sama saya takut miskin gitu ya. Langsung diuji ngaji di situ mah ya, jangan udah yang syariat aja gitu. Ya, nggak ada hubungannya. Itu cuma ketakutan aja. Nah yang keempat sekarang ya, al mautu wal maradi, miskin tiap bulan trip. Ya tiap bulan kita jalan-jalan teman-teman, kemarin ke Bromo, sekarang ke Bandung nih. Nanti habis lebaran kita ke Jogja, nanti habis ke Jogja kita ke Lombok, nanti Oktober kita ke Mesir. Itu ya, insya Allah nanti Oktober kita ke Mesir teman-teman ya. Ke Mesir nanti ini Oktober, Kak Adit kirim ngumpulin uang dari sekarang ya, kita berangkat bareng-bareng ke Mesir terus umroh ya. Luar biasa lah kalau sampai ke Mesir bareng-bareng gitu tuh, ziarah kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari.
Kang Isep nabung tuh katanya. Yang keempat, ya teman-teman yang sering mengganggu perjalanan diri kita, al mautu wal marad. Ayo ikut, ayo. Insya Allah bulan Oktober lagi dipersiapkan paketnya. Insya Allah 15 hari kita ke sana. Ya 15 hari. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang punya suami ajak suaminya, punya istri ajak istrinya. Ya kun fayakun teman-teman. Saya emang umroh 2 kali pakai duit kagak, asli kagak pakai duit teman-teman. Yang ada dapat duit loh saya. Awalnya khawatir, takut, cemas juga awalnya. Buset, gua ke Arab cuma bawa duit 1 juta pengen. Pakai apa tadi? Pakai Grab car. Iya biasa pakai travel. Asli teman-teman, itu saya naksul amal juga waktu itu. Punya duit 1 juta ya. Terus saya, maksudnya duit dari mana Ustaz? Ada dari Allah ya. Pokoknya Badila harus ikut ya. Badila harus ikut. Karena nanti beliau yang mimpin toab. Asli itu pertama saya umroh pertama bawa duit 1 juta. Terus bawa umroh kedua bawa duit 2 juta kalau salah tuh. Deg-degan teman-teman. Deg-degan. Cuman nyampe sana ternyata ya nggak gimana-gimana. Santai aja gitu. Studi banding ke makam Firaun dan Cleopatra. Ya, kita akan belajar di makam Cleopatra dulu skincare yang digunakannya apa ya. Biar kita jadi apa? Biar kita buat teteh-teteh nih biar tahu skincare-nya apa sih Cleopatra. Ya. Abah Tito harus ikut, Abah Tito nanti ngewawancara Firaun, pakohnya apa? Pakohnya apa Pak dulu gitu. Sama Korun. Korun pakohnya apa? Abah Tito jadi mutawakilnya, iyalah. Masih wawancara Samiri. ya kita lanjutin teman-teman ya, kita lanjutin. Nah, asyadaid yang selanjutnya adalah al-mautu wal marad. Maut adalah kematian, marad sakit. Jadi ini yang sering kita khawatirkan, tentang apa? Kematian, tentang kesakitan gitu ya. Apalagi zaman sekarang kita dibombardir dengan informasi-informasi. Benar sih, cuman pada akhirnya membuat kita takut. Akhirnya makan gorengan takut, makan fast food takut, makan yang berminyak takut, yang berlemak takut, minum kopi takut, minum teh manis takut. Hampir semua ya takut kita makan. Akhirnya kita ketika makan sesuatu itu dipenuhi dengan apa? Kecurigaan. Ya, tidak lagi dipenuhi dengan kesukacitaan. Ini bahaya teman-teman. Ketika kita makan, melakukan aktivitas apapun, sudah apa? Sudah tidak ada lagi sukacita di dalamnya. Ketika teman-teman makan dengan sukacita, ya, sukacita itu yang akan menjadi antibodi teman-teman. Ayo, ya, ketika teman-teman makan dengan sukacita, sukacita itu akan menjadi antibodi. Ketika teman-teman makan, traveling ya, dengan perasaan penuh dengan sukacita, sukacita itulah yang akan menjadi antibodi kita. Ketakutan yang sering kita alami ini karena banyak informasi yang masuk, itu yang akan menurunkan antibodi dalam diri kita, sehingga kita melihat ketakutan di mana-mana gitu. Naik motor takut, naik pesawat takut, ke sana takut, ke sini takut. Jadi kalau mau kemana-mana tuh kita langsung nge-share ya, langsung nge-searching
Misalnya kita mau ke Bandung, di Bandung ada bahaya apa saja. Itu kalau kita orang normal kan yang kita searching tuh, di Bandung ada destinasi wisata apa saja. Ini enggak, di Bandung ada bahaya apa saja. Akhirnya yang keluar bahaya-bahaya semua. Teman-teman sudah dipenuhi dengan kecurigaan gitu. Ya, itu teman-teman tuh sekarang tuh penyakit orang sekarang tuh begitu. Jadi kalau nyari informasi tentang orang, cari yang jeleknya dulu. Skandal kasus apa gitu. Kita nyari orang nih, kita mau dekat sama orang, skandal kasus orang ini apa ya? Oh ini dulu begini. Nah, akhirnya teman-teman gak pernah dekat dengan siapapun. Nah ini tentang al-maut wal marad juga gitu. Kita di brainwash tentang ketakutan tuh, tentang kematian tuh begini. Ya teman-teman gak usah takut kematian, nggak usah takut kematian, karena zaman sekarang itu sudah marak orang yang berbicara tentang apa? Tentang reinkarnasi. Jadi nggak ada kematian teman-teman ya. Teman-teman akan dihidupkan berkali-kali sampai teman bosan hidup. Ya, jangan takut ada reinkarnasi. Ya kayak gitu. Jadi nggak ada kematian. Ya adalah kira-kira. Jadi kalau ya kayak main game, ya, mati hidup lagi, ngulang lagi. Bikin video jadi camper ya. Sekarang aja udah bosen. Hati-hati teman-teman, paham kayak gitu ya. Ya, di retur teman-teman, di retur nih barang reject dihidupin lagi. Di retur. Hidupnya jadi murojaah terus reinkarnasi. Iya kayak gitu ya. Nah, ini yang berikutnya teman-teman. Lagi naik film Stars. Iya benar. Saya dulu paham kayak gitu banyak ya, karena memang teman saya itu banyak dari pemahaman adat budaya itu, banyak teman saya rata-rata pemahamannya seperti itu ya. Tapi pada akhirnya mereka sadar juga kok pada akhirnya, ketika sudah ngaji akhirnya sadar gitu. Nah, untuk berikutnya yang dinamakan dengan fautut tahsiniyat. Apa itu fautut tahsiniyat? Kehilangan nama baik. Takut kehilangan nama baik. Takut kehilangan nama. Ini siapa ya nama aslinya? Nggak ada fotonya soalnya. Fautut tahsiniyat. Kehilangan nama baik. Nama baik tercoreng. Nama baik hilang dan lain sebagainya. Akhirnya kita mempertahankan nama baik kita dengan apa? Dengan bungkus apa? Dengan bungkus muka dua kan. Akhirnya kita mempunyai fake face, wajah yang palsu yang kita tampilkan ke orang lain. Aslinya nggak begitu. Akhirnya teman-teman hidup tidak menjadi diri sendiri, dan itu amat sangat menyiksa. Nah teman-teman, coba ya teman-teman ya, bergaulah dengan orang seperti itu, berkumpulan dengan orang-orang seperti itu, nggak nyaman, nggak enjoy, tidak menjadi diri sendiri, selalu ada jarak. Ya selalu ada jarak. Mengatasnamakan apa? Mengatasnamakan tentang manner. Jadi tidak sama-sama menjadi diri sendiri. Muji karena ingin dipuji, memberi karena ingin dipuji, memberi karena ingin diberi. Akhirnya begitu aja tuh circle pertemanannya. Sebab circle pertemanan yang tidak sehat seperti itu. Hidup berpura-pura aja. Saling baik membaikan di depan, di belakang saling menjelek-jelekan. Nah itu saya udah males ya. Hidup seperti itu sudah males. Asli. Akang Fahmi yang nggak jolim tuh. Perceraian itu bukan tentang kezoliman atau tidak ya.
Enggak zalim. Santai aja Kang Fahmi ya. Ngaji aja ngaji. Di sini banyak ladies solehah ya. Tenang aja Kang Fahmi ya. Akhirnya kita circle pertemanannya buruk kayak gitu. Nah, tinggalin circle seperti itu ya, apalagi sekarang menjelang bulan puasa kan ya, bulan puasa nih teman-teman ada namanya suka ada bukber ya, bukber ladies pak ya, ada ini namanya apa, bukber SD, bukber SMP, bukber SMA ya kan, semuanya tentang flexing semua, jadi yang tentang flexing semua kan, berkedok flexing. Saya udah males ya gitu nggak ada yang ngajak. Dari dulu saya nggak pernah ikut bukber, kecuali bukbernya bingkai ngaji baru mau datang. Kalau cuman datang ya itu males. Gila, gua nggak nyangka sih itu sekarang jadi gini. Ya orang hidup berkembang teman-teman, nggak di situ-situ aja. Sombong dia sekarang ya, gua WA nggak pernah dibalas. Elunya yang nggak ada kemajuan, bukan dia yang sombong. Ya elunya yang nggak ada kemajuan, bukannya dia yang sombong ya. Enak aja ngatain tiba-tiba orang sombong, elunya nggak ada kemajuan. Banyak kayak gitu-gitu kan, cuma jadi gibah doang. Teman-teman udah kayak gitu tinggalin juga ya, kayak gitu-gitu tinggalin, ngabisin waktu, ngabisin energi ya. Siapa yang suka tuh di grup wacana doang enak tuh, ayo kita bukber hari ini, akhirnya sampai keburu lebarannya. Lebih suka begitu saya ya, lebih seneng begitu ya, wacana aja dulu gitu. Daripada jadi pun ya apa coba yang bisa kita persembahkan ya ketika kita reuni, nggak ada temen-temen, gitu-gitu doang paling. Gila hebat loh dia sekarang jadi ini gitu. Iya lalu nggak kemana-mana, dia mah udah begini begitu gitu ya kan. Ya teman-teman udah pasti dikatain sombong ketika teman-teman berprogres, itu udah pasti ya. Ketika teman berprogres pasti dikatain sombong sama orang yang tidak berprogres. Kalau teman-teman berprogres lalu dapat teman yang sedang berprogres lagi, nggak bakal dikatain sombong karena dia tahu proses kita. Kayak saya dulu nih kalau teman-teman SMA saya, nggak nyangka loh, tau nggak loh, Muhammad dulu tuh iya jadi ustadz loh, nggak nyangka. Ya lu kan ketahuinya gue SMP ya, namanya SMP itu ya kita sama semuanya. Anda masuk SMK, saya pesantren gitu loh, ya beda hasilnya gitu. Nggak nyangka, ya harus nyangka tuh kan, dulu pesantren ya kan, dari sini ke sini terus ngaji gitu ya, kayak gitu. Banyak kayak gitu. Nah, ketika kita tidak berprogres, teman-teman akan mengatakan orang yang sedang berprogres itu sombong. Sebenarnya bukan mereka yang sombong, kitanya yang tidak kemana-mana ya. Hati-hati itu ngatain orang sombong, indikasi kita sedang tidak kemana-mana, kita sedang di situ-situ aja. Bahaya kayak gitu. Nah ini yang selanjutnya apa, asyadaid ya bener Teh Dewi ya, ini yang sering datang dalam hidup kita nih Teh Fitri ini ya. Jangan dulu seneng nih, apa itu Pak Ustadz yang sering datang mengganggu kehidupan kita. Asyadaid yang dinamakan dengan az-zaujatu wal aulad. Apa itu zauzah? Zauzah itu pasangan dan anak yang sering mengganggu kehidupan kita, menyebabkan kita berhenti dalam perjalanan spiritual. Yuk kita buka Qurannya, surat At-Taghabun ayatnya ayat 14.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, inna sesungguhnya min azwajikum wa auladikum aduwwa. Sesungguhnya istri-istri Anda semua atau pasangan-pasangan Anda semua, wa auladikum, dan anak-anak Anda semua, aduwwa lakum, adalah musuh bagi engkau sendiri. Nah, aduwwa di sini maknanya apa? Mereka lah yang sering membuat perjalanan spiritual kita ini turbulensi. Nah, membuat perjalanan ruhaniah kita ini turbulensi. Istri, suami, sama. Ngaji terus. Mau dikasih apa? Aku, abang sama abang, kalau abang ngaji terus. Sekarang ngaji di mana kamu kalau kita jadi istri nih? Oh, ngaji di NK. Udah, nggak usah banyak ngaji lah. Udah, kamu taat sama saya aja. Selamat kamu. Ya, akhirnya kita goncang, galau tuh, turbulensi namanya. Akhirnya banyak yang putar arah, nggak ngaji lagi, mengatasnamakan taat pada suami. Jangan ngaji begituan, takut kamu tergelincir tuh. Jadi bodoh itu tidak tergelincir, kalau pintar tergelincir. Ini logikanya kan seperti itu. Ya, logikanya seperti itu. Banyak kayak gitu. Itu Teh Dila udah veteran ya. Dan bukannya Teh Dila banyak kok, banyak. Bukan saya ngomong loh, kitab ini ya. Bukan saya ngomong. Dan memang udah dari sononya begitu. Ya, jangan ngaji tasawuf, nanti kamu tersesat. Amin. Udah alumni itu. Istri saya aman, malah nggak pernah nanyain. Ya, kamu jangan ngaji kayak gitu dah ya. Nanti kamu tersesat, nanti kamu gila, nanti kamu ini dan itu. Teman, pada faktanya gitu enggak kan? Malah happy kan? Ya kan? Ya kayak gitu. Itu banyak ya, kayak gitu-gitu pasti banyak datang dari pasangan kita. Karena dia nggak ngaji. Makanya ajak ngaji. Ya, duduk di majelis ilmu, biar apa? Sama-sama kita berjalan ya, biar kita sama-sama berjalan. Jadi kira ngajinya itu ngaji yang aneh-aneh. Itu sudah di apa? Jadi debat kah cuma karena dia bahas ini udah emang dari sononya begitu, dari sononya seperti. Jadi pasti yang mengganggu kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalau udah diizinkan tapi tetap jalan, gimana? Ya selama itu ngaji tolak. Jadi gini, saya sering bilang begini ya, untuk istri-istri ya. Ketika suami kita bisa mengcover 3 ilmu ini, teman-teman nggak boleh ngaji ke saya. Ibaratnya kata suami nggak boleh ngaji, tapi suami kita udah bisa mengcover 3 ilmu ini nih, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Silahkan teman-teman nggak ngaji gitu. Tapi kalau suami teman-teman nggak bisa mengcover 3 ilmu ini, kita balikin lagi, abang bisa nggak menuntun saya untuk sholat yang benar seperti apa? Abang bisa nggak mengenalkan saya kepada Allah? Abang bisa nggak mendekatkan saya kepada Allah? Kalau abang tidak bisa, jangan paksa adik untuk mengaji. Karena ini merupakan kewajiban saya sebagai seorang muslimah. Makanya teman-teman, kalau mau melarang istri ngaji, teman-teman harus pinter. Ajarin istrinya. Kalau saya pribadi, istri saya tuh nggak pernah ngaji kemana-mana. Karena saya yang langsung ngedidik. Ya, karena saya langsung ngedidik. Dari mulai mandinya, dari mulai wudhunya saya liatin. Mandi besarnya tuh saya liatin. Coba benar gak? Udah benar. Sholatnya saya perhatiin.
untuk offline izinnya belum turun juga. Ntar juga turun teh. Ntar juga turun, ajak aja. Ya. Untuk zikirnya saya ajarin. Untuk tasawufnya juga saya ajarin. Nah, jadi istri saya nggak pernah ngaji kemana-mana gitu. Nah kalau sudah nyampe kayak gitu silahkan ya, silahkan melarang gitu. Karena kita sudah punya amunisinya semua gitu loh. Nah, kalau belum punya amunisinya jangan melarang gitu. Ya, karena seperti halnya gini, anak itu adalah kewajiban kita sebagai seorang ayah untuk mendidiknya. Ilmu agamanya itu kita. Ketika kita tidak mampu, ya kita harus menyerahkan kepada orang yang mampu. Siapa? Pesantren, para kiai, kita serahin kan, kiai, saya nggak sanggup ngedidik agama anak saya. Ya, saya nggak mampu mendidik anak saya dengan agama. Saya tahu keterbatasan saya. Kiai, ini mohon bimbing anak saya. Saya kasih anak saya ke pesantren, ke kiai. Monggo, terserah kiai mau diapa-apain juga. Ibarat seperti itu. Saya sudah menyerahkan anak saya kepada kiai. Mohon dididik. Nah itu dulu bapak saya ngomong ke kiai seperti itu. Itu omongan bapak saya ke kiai. Mau dihitemin terserah kiai, mau dimerahin terserah kiai. Ya, sekarang saya sudah serahkan anak saya ke kiai. Kenapa? Bapak saya sadar keterbatasan ilmunya sampai sini ngedidiknya. Ini tolong dididik. Nah suami yang bagus harusnya begitu. Sadar dia tidak bisa mendidik suaminya, istrinya mau ngaji ini, ya harus didukung. Harus didukung. Nanti apa? Nanti ngurangin hisabnya. Kan istri kita itu, ya kalau kita jadi suami nih, kewajiban kita mendidik semua agama akan ditanya. Bagaimana kamu dulu ngedidik istri kamu? Saya nggak bisa ngedidik, wahai malaikat. Ya. Saya tahu, saya tuh nggak bisa mendidik dari agamanya. Tapi saya support dia untuk mengaji, untuk mencapai level keilmuan fikihnya, syariah tauhidnya dan tasawufnya. Saya sudah lepas tanggung jawab dan saya sudah mengizinkan istri saya untuk ngaji. Ya kan? Nah saya yang pengajian di majelis taklim di kampung-kampung itu kebanyakan seremonialnya juga gitu loh. Akhirnya si suaminya pusing, tiap bulan ganti apa? Tiap bulan ganti kostum. Di majelis taklim ini hijau nih, di majelis taklim ini biru nih, di majelis taklim ini merah. Kok lu banyakkan ganti baju dibanding ganti kitabnya gitu. Kok lebih banyak jalan-jalannya sih ngaji itu ya. Jarah. Majelis taklim ini ke Banten, majelis taklim ini ke Cirebon, majelis taklim ini ke Wali Songo. Ya suaminya pusing. Ya suaminya pusing nih, ngapain ngaji gini amat gitu kan. Udah gak usah ngaji gitu. Kan gitu akhirnya begitu. Nah kan yang banyak terjadi itu seperti itu sebenarnya. Nah teman-teman kalau nggak bisa ngedidik istri, ayo ajarin ngaji dengan cara mendukung istri kita untuk ngaji. Dukung aja, dukung ya. Kasih duit, kasih kitabnya. Nih mah duitnya, ini kitabnya ngaji ya. Ya nih, ayah sudah ngegugurin kewajiban. Sama dengan anak kita juga begitu teman-teman. Jadi kalau kita nggak bisa ngedidik tuh anak kita nggak dididik juga sama kita, bahaya. Jadi hisab nantinya. Dia akan minta tanggung jawab sama kita. Nanti ketika di alam barzah nih, di alam hisab, kamu kenapa sholat nggak bener, ibadah nggak bener? Anak kita gampang ngomongnya. Tuh bapak saya tuh lagi mau ke surga tuh, dia nggak pernah ngedidik saya nggak pernah disuruh pesantren, saya nggak pernah disuruh ngaji. Akhirnya kita udah mau ke surga dicomot.
Lu mau kemana lu, anak lu urusin tuh. Enak aja lu. Atau istri kita juga begitu. Kamu kenapa sholatnya nggak bener, wudhunya nggak bener, ini nggak bener. Ini suami saya mau ngaji dilarang-larang. Nah yang kena siapa? Suaminya nanti. Itu teman-teman ya, harus pintar-pintar makanya gitu. Nah yang ke selanjutnya, yang berapa sih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-7 sekarang, ke-7 ya. Asyada'id yang sering menimpa diri kita. Yang ke-7 adalah muskilatul muamalah. Apa yang dinamakan dengan muskilatul muamalah? Peliknya dalam sosial. Banyak kepelikan yang kita alami ketika kita berinteraksi secara sosial. Dengan siapa? Dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan siapapun itu. Banyak terjadi gesekan antara kita dengan orang lain. Yuk kita buka surat 25, ayatnya ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atabshiruna. Dan kami jadikan sebagian di antara kamu semua sebagai apa? Fitnah, cobaan. Yang pernah kita bahas kan, ketika kita berinteraksi dengan orang lain akan terjadi resonansi, akan terjadi gesekan namanya itu. Yang dinamakan dengan fitnah. Itu sudah pasti. Ya sudah pasti, dengan saudara, dengan kakak ipar, dengan tetangga akan ada fitnahnya terus tuh. Kata Allah, atabsiruna, maukah kalian bersabar menghadapi fitnah-fitnah yang datang dari muamalah itu tadi. Nah itu yang sering kita hadapi juga. Kita bergesekan, berbenturan, beda pendapat, beda pandangan, ada ketidaksukaan, akhirnya tidak harmonis kan. Itu ya yang menyebabkan kita berpecah belah, mundur teratur ke belakang akhirnya gitu. Ini banyak terjadi dalam majlis-majlis juga, banyak kayak gitu. Ya, kita berbicara Allah, berbicara dakwah, berbicara Rasulullah, tapi yang anehnya terjadi gesekan di situ gitu. Artinya ini ada kepentingan berbeda. Kalau kita sama-sama kepentingannya Allah, kepentingan Rasulullah pasti nggak ada. Ada pun bisa kita manajerial gitu. Kalau tujuannya adalah Allah dan Rasulullah, kok ini bisa berbenturan nih? Apa yang terjadi nih? Oh ternyata bukan kepentingan Allah, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan kantong biasanya. Kalau sudah ada benturan-benturan seperti itu, kepentingan ego, kepentingan kepemimpinan, biasa kayak gitu. Nah, biasa seperti itu. Nah, ketika kita berada dalam sini, kata Allah, atabsiruna, maukah kalian bersabar? Wa kana rabbuka basiran. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kalian semua basiran. Ini maha melihat, ya, maha melihat. Nah, yang menjadi kesimpulan kita nih, ya. Yang menjadi kesimpulan kita akhirnya begini. Wa tahammulu hajihi syada'ida bisabri. Cara membawa syada'id ini dalam kehidupan kita, berbagai macam kepelikan-kepelikan yang sering menghambat perjalanan kita, ada dengan apa? Bisabri, dengan cara apa? Dengan cara sabar. Yuk kita buka surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba, apa-apa
atau sesuatu yang menimpa kepada kalian semua min musibatin, dari musibah, illa biiznillah, kecuali itu pasti ada MOU dari Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya dia tahu bahwa musibah ini tidak mungkin untuk membinasakan dirinya, karena ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Mustahil kalau kita diciptakan oleh Allah, Allah hanya untuk menyiksa diri kita, itu mustahil. Ya, mustahil. Pasti ini ada kebaikannya. Ya. Yahdi qalbah, maka ada dalam dirinya itu satu harapan, satu secercah nur dalam dirinya. Untuk apa menerima musibah ini? Wallahu bikulli syai'in alim. Dan adalah Allah terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Jadi teman-teman gini, dari mana sih lahir sabar? Sabar hanya akan lahir dari pandangan ma'rifah, bukan dari yang lain. Ya, sabar hanya lahir dari pandangan ma'rifah, bukan dari yang lainnya. Jadi ketika kita teman-teman sabar nih, ya, sabar itu bukan dari ilmu, tapi dari ma'rifah kita kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi biiznillah, ini adalah MOU dari Allah, artinya bukan dari yang lainnya. Nah, dari sini teman-teman bisa bersabar. Begitupun menghadapi asyadaid itu tadi. Ini semua adalah MOU dari Allah. Ya, MOU dari Allah. Tuh, ingat ya, biiznillah itu adalah MOU dari Allah, perjanjian dari Allah, atau tanda tangan, signs dari Allah. Nggak mungkin lahir sendiri musibah itu. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 153. Yuk kita lihat lagi. Nanti bagaimana sih cara menghadapi syadaid ini lebih dalam. Nanti ada ilmunya sendiri. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, betul-betul ya di Ibu Ade. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, iman itu pengalaman panjang kita bermuamalah dengan Allah. Ya, iman itu adalah pengalaman panjang kita bermuamalah dengan Allah. Saya bukan di Jakarta rumahnya, di Bogor. Di Bogor rumahnya Pak Tarudin. Di Bogor. Wahai orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan dua cara, teman-teman. Ya, Allah sendiri yang ngasih caranya nih. Kalau kalian sudah mengetahui musibah datang dariku, aku ngasih tahu caranya untuk meminta pertolongan kepadaku. Ini dengan dua cara. Yang pertama adalah bisabri, dengan cara sabar. Nah, kita sering salah paham bahwa sabar itu bukan ikhtiar. Justru ikhtiar yang paling tinggi ketika kita mendapati musibah adalah dengan sabar. Artinya sabar itu adalah ikhtiar itu sendiri. Untuk apa? Mendapatkan pertolongan. Ya. Nah, ketika kita sabar, akhirnya apa? Akhirnya teman-teman akan digerakkan untuk menemukan solusi. Tapi dengan apa? Bingkai sabar. Bukan bingkai denial. Bukan dengan bingkai penyangkalan, tapi bingkainya adalah bingkai sabar. Yang kedua nih teman-teman, bisabri wassalah, sabar dengan sholat. Jadi sholat kita maknai zohir dulu aja teman-teman ya. Nanti insya Allah ada pelajaran khusus untuk ini. Dengan cara apa? Dengan sholat. Artinya perbanyaklah sholat ketika kita ditimpa musibah. Sholat apa aja teman-teman? Sholat duha garap, tahajud garap, sholat hajat garap,
sholat witir garap, sholat sunnah garap semua. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kata Allah perbanyak sabar, banyak sholat. Ya udah perbanyak sholat aja. Nanti ada makna yang lebih lain lagi nih. Nanti insya Allah akan dikasihnya di Zoom aja ya, di Zoom kalau untuk yang lain. Tapi secara makna zohir itu aja, perbanyak sholat. Terus aja gitu. Terus sholat, sabar, sholat, sabar. Jadi pertolongannya dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka nanti datangnya gitu. Nah, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya setelah ini mau berangkat kerja dulu teman-teman ya. Mau ngantor. Jam 7 mau ngantor. Waktu Zoom khusus ibu-ibu saya nggak tahu Ustaz. Ibu udah masuk grup WA perempuan kan? Ada kan? Ada ya. Itu di situ diumumkan ya. Perasaan Ibu May udah masuk deh. Kalau belum, belum, nanti saya masukin ya. Nanti saya masukin, mohon maaf. Jadi untuk yang ibu-ibu ada grup perempuannya. Kalau yang belum coba japri ke saya. Nanti sore insya Allah ngaji. Insya Allah sore ngaji juga sore insya Allah. Saya belum, ya udah nanti Abah saya masukin ya Abah ya. Jadi bukan Abah Tito, Abah Titi dong nanti, Umi Titi. Nah, kalau nggak istri Abah Tito aja masukin ke grup perempuan Mbak. Sore Ustadz udah pulang kantor, alhamdulillah udah. Jadi saya masuk jam 7, pulang jam 8. Cepet sejam doang. Ngecek kantor doang. Direktur bagian komisaris doang sama ngecek doang. Udah ada ditanganin sama bawahan Mbak. Direktur kepala masjid TKM. DKM tuh ada senengnya, ada keselnya, tapi banyak seneng sih. DKM tuh banyak senengnya sebenarnya. Kalau saya ceritain itu enak. Tiap waktu banyak orang lain yang menghina aku karena mereka tahu sifat kejelekan. Bagus sebenarnya Kang Tarudin. Ya, jadi Allah menyimpan kebaikan kita hanya untuk Allah saja. Ya, itu gitu cara pandangnya. Oh, mereka tahu keburukanku. Biarkan hanya Allah yang tahu kebaikanku. Daripada semua orang tahu kebaikanku, tapi yang Allah lihat adalah keburukanku. Itu lebih nyungsep lagi teman-teman ya. Ustadz tolong masukin grup saya ingin belajar. Monggo, siap kalian. Pulang kerja langsung bohong ganteng. Ini kalau mau masuk grup monggo silakan. Ya syarat masuk utama grup kita, sekali masuk nggak boleh keluar. Terus teman-teman harus aktif di grup itu, harus aktif gitu loh ya, harus aktif. Biar apa? Biar ada komunikasi. Teman-teman kalau terbangun komunikasi, ada chemistry dengan teman-teman yang lainnya tuh, rezeki lancar nanti. Bisa jualan apa, dekat nih kita kan, bisa share di grup, nggak apa-apa, share aja di grup. Ini saya jualin ini, barangkali ibu-ibu ada yang mau, monggo silahkan. Kan enak tuh kalau kita aktif di grup kan. Coba kalau nggak aktif di grup tiba-tiba jualan aja, ini siapa ini orang gitu kan ya. Ya sampai udah nggak apa-apa teman-teman ya. Tahun masih di itu dong, di puncak. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, nggak apa-apa teman-teman jualan apa gitu. Ya, di situ teman mau jualan ini, jualan itu, saya silahkan.
Saya bisa mijit nih, mijit virtual juga bisa saya pakai Zoom. Silahkan teman-teman ya, mijit virtual misalnya. Pokoknya teman-teman di sana tiba-tiba sembuh kalau udah dipijit saya, tapi virtual nggak apa-apa. Ini teman-teman ya. Mijit saya bos. Mijit saya bos. Rasanya dikirim via Bluetooth, iya. Ya gitu aja, sama-sama begitu aja. Nanti saya kirim uangnya juga via Bluetooth ya, gitu aja. Pak Ade bisa mijit, wah boleh tuh. Tapi saya nggak biasa dipijit kalau saya mah ya, kecuali kalau bener drop baru dipijit. Teman-teman ya, Abah Tito mau jualan garam boleh, silahkan. Izin undur anak. Oh ya siap, monggo. Jual garam boleh bang, garam, mecin, sembako boleh. Kalau abah yang jual masih banyak yang beli pak, apalagi ada logo abahnya tuh, pakai baju merah. Yang pakai kemeja merah itu bang, itu kayak direktur banget itu. Warung sembako di grup ya, silakan teman-teman ya. Kang Jamal silakan buka tuh. Silakan ya kalau masuk grup nih ya. Jadi yang ibu-ibu yang belum masuk grup perempuan silahkan japri ke saya lupa soalnya. Ada yang nanya cara sholat khusyuk gimana, dengan apa, dengan ngaji ya, Teh Raisa, dengan cara ngaji, dengan cara ilmu kita bisa mengerti sholat khusyuk. Izin Ustaz Badet dan Maros harian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salam. Benar kata Pak Ustaz Muhammad, bukan kata saya, kata Quran. Nah, kata Quran. Yang penting ngaji terus ya Pak Tarudin ya. Cara Tuhan hapus dosa. Iya betul. Oke teman-teman semua, nanti insya Allah sore kayaknya sih jadwal ke At-Thahiriyah ya. Saya udah lama gak nengokin At-Thahiriyah. Saya mau kultum terus buka bersama di sana sama santri-santri At-Thahiriyah. Udah lama gak saya tengokin. Nanti insya Allah malam kita ngaji kitab Al-Hikam. Dan besok teman-teman semua kita ngaji di Kang Diras ya. Monggo kalau yang mau ikut monggo silahkan. Di rumah Teh Krey ya. Teh Krey itu Karuna CQ17. Ini nih Teh Krey nih, sama-sama teh. Nanti di Sherlock ya alamatnya. Nanti besok kita ngaji di rumah beliau. Kalau yang mau ikut monggo silahkan. Oke siap Kak Imam ya. Nanti tuh hari Sabtu kita ngaji di Bandung, yang ngaji di Bandung di daerah Cijambe. Bagi teman-teman yang di Bandung, merapatlah ke situ ya, merapat ke situ. Insya Allah nanti akan ada praktek zikir juga ya, praktek zikir juga di sana. Jadi yang teman-teman di Bandung dapat zikirnya juga tuh, dapat zikir dan dapat ngajinya. Dan teman-teman di Bandung ya saya harapkan bisa semuanya ke sana ya. Oke siap Ibu Mayang, siap. Nanti ajak aja suaminya, anaknya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, ngaji bareng-bareng. Teh Daniati masih ada nggak? Teh Daniati itu ke Bandung nanti merapat ke Cijambe. Nah, jadi kita bisa ketemu.
ini momentum penting ya bagi teman-teman di Bandung. Jadi nanti ada halakoh tersendiri nanti di Bandung ya. Jadi di Bandung pusatnya di sini, nanti merapatlah ke situ. Jadi setiap bulanan ya, nanti setiap bulanan bisa ngaji di sana kita kalau sudah ada halakoh terbentuk ya. Jadi udah ada organnya nih, 4 orang 5 orang 6 orang nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang baru masuk di Bandung nanti saya arahkan ke Bandung ke sana gitu ya. Jadi ada majelis tersendiri di Bandung. Nanti di Jawa Timur juga ada, di sini nih pusat kita. Kata Mas Ihram, ada nggak ini Mas Ihram, ketua suku? Ya kayak gitu. Di Jawa Tengah nanti ada juga ya. Mudah-mudahan lancar, apalagi kalau sudah terbentuk yayasan ya. Nanti kalau sudah terbentuk yayasan, kita akan menjalin ke semua kota atau provinsi itu. Nanti ada itunya tuh ya. Nanti kita bikin juga untuk masalah ekonomi ya, ekonomi jamaah gitu gitulah, insya Allah ya. Doain aja teman-teman, mudah-mudahan lancar ya. Jadi teman-teman hidup terus, kalau dengan dakwah itu hidup terus, gairah terus. Yang tadinya lesu, mau mati, ngaji, dakwah, ketemu teman-teman, akhirnya hidup lagi kan, seger lagi, mempunyai second life ya, hidup kedua. Oh ternyata hidup saya belum selesai, masih banyak tugas yang harus saya selesaikan. Akhirnya teman-teman giras terus gitu. Kalau kayak kata ikan cupang tuh giras terus gitu, yang gak lesu gitu. Nah, itulah fungsi dari jam'iyah atau perkumpulan jamaah, dan teman-teman hidup terus ya. Insya Allah nanti malam kita ketemu, dan besok kita ketemu secara offline ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, nanti kita ngaji lagi malam, ngaji kitab Al-Hikam. Oke ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya, sehat-sehat semua. Kang Wahidin jangan lupa tidur lagi ya. Abah Tito jangan lupa tidur lagi. Kalau nggak diingetin suka nggak tidur Abah Tito, itu manja soalnya beliau. Bah ya. Oke teman-teman ya, see you.